Bismillah, 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 Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, gini. Bismillah. Di rumah kan ada sebagian mushaf Al-Quran yang sobek halamannya, sebagian hilang dan sudah lama tidak dipakai karena tidak layak. Mohon maaf Ustaz, bagaimana penanganannya bingung. Mau dikasih rosok, ya nggak enak. Mau dikasihkan masjid juga sudah usang. Minta solusinya Ustaz. Yang pertama, ada dua pertanyaan. Yang kedua, Ustaz, orang yang sudah meninggal saya seringkali lihat datang atau pulang ke rumah. Sopo ini mulai tenang gitu. Dan terkadang mereka bilang ada yang minta didoakan, ada yang bilang hajatnya ada yang belum diselesaikan. Iya itu apa benar? Yaitu apa benar ruh orang tersebut? Apakah orang yang sudah meninggal itu SYG ya Pak? Sayang apa? Terdahulu sampai sekarang yang masuk di mungkin S lah ngetik. Yang terdahulu sampai sekarang nanti masuk surga atau neraka bersamaan. Dan apakah kita berdosa jika kita menuruti permintaan orang sudah meninggal itu tadi Ustaz? Bagaimana hukumnya dan apa benar ruh itu jin? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Oke. Yang pertama masalah mushaf, ya, mushaf sobek, mushaf rusak, mushaf yang sudah tidak layak untuk dibaca, atau mungkin sudah terlalu lama sehingga kertasnya rapuh, ya. Itu caranya kalau ingin menghormatinya dengan kita bakar. Menghormatinya dengan kita bakar, karena dengan dibakar tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas daripada tulisan sehingga nanti rentan untuk dihinakan. Ya, itu caranya dengan dibakar mushaf tersebut. Tentunya membakarnya juga dengan cara yang muhtaram. Ya, kalau bisa jangan dimasukkan tong sampah bakarnya. Tidak boleh bakar mushaf dicampur dengan yang lain. Ya, contohnya bakar mushaf dibarengkan dengan bakar sampah itu tidak pas gitu. Jadi dikhususkan karena memang cara kita untuk menyelesaikan tulisan mushaf ini agar tidak dihinakan adalah dengan cara dibakar. Kalau disobek-sobek kecil itu juga mungkin bisa, boleh juga dengan disobek-sobek kecil baru dibakar, tapi ya nggak masalah juga langsung dibakar. Atau dikuburkan mungkin. Setahu saya dari banyak fatwa yang disampaikan para ulama dengan cara dibakar. Karena kalau dikubur itu nanti kan kita taruh di satu tempat yang rendah, yang mungkin tempat yang dikuburkan itu nanti juga diinjek orang dan seterusnya, maka itu juga bentuk wallahu ta'alam ihanah, ya, menghinakan mushaf itu sendiri. Jadi caranya adalah dengan dibakar. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qayyadna lahum qurana. Dan Allah Subhanahu wa taala ikatkan bagi setiap orang itu qurana. Qurana itu jamak qarin. Qarin itu adalah teman yang senantiasa membersamai seseorang dalam kondisi apapun. Qarin ini dari kalangan jin. Nah, dari kasus yang disampaikan tadi, kemungkinan besar yang datang itu adalah qarin daripada yang sudah meninggal. Karena orang ketika sudah meninggal itu sudah terputus segala-galanya, sebagaimana yang tadi disampaikan, orang kalau sudah masuk barzah ya sudah lupa urusannya di dunia, ya. Kemudian karena apa? Dia sibuk menghadapi urusan dia sendiri. Orang yang beriman maka dia akan dipenuhi dengan nikmat, ya, sebagaimana datang dalam hadis, kuburannya dilebarkan sejauh pandangan mata, diperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat surga dan seterusnya. Ya, sedangkan orang yang bermaksiat, orang yang kufur, maka dia menghadapi siksa, ya, menghadapi siksa itu setiap hari, menghadapi siksa dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Ya, bahkan ada yang kemudian diperlihatkan tempat kembalinya di neraka, ya. Kuburannya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah.
api neraka itu dihadirkan di kuburannya setiap pagi dan petang. Ya. Jadi masya Allah, itu satu bagian daripada azab kubur yang diberikan kepada orang-orang yang kufur. Nah, jadi masing-masing sudah sibuk dengan urusannya sendiri, sudah tidak terpikirkan, apalagi hajat duniawi, sudah nggak kepikiran itu masalah itu. Maka yang datang itu kemungkinan adalah Qarin. Kenapa kok Qarin bisa menyebutkan ada hajat yang belum terselesaikan, ada ini, ada itu? Karena Qarin senantiasa membersamai orang tersebut ketika hidup. Ya, dan memang itu boleh dipercaya, boleh tidak setelah ada tahqiq atau di cross check. Contohnya ada sosok almarhum datang ke rumah, kemudian ngabarkan bahwasanya ada hutang yang belum terlunasi. Ya, dalam hal ini nggak masalah untuk dicek, dicari siapa relasi dari almarhum ketika hidup, mungkin ada yang dihutangi dan belum lunas. Dan memang pengalaman dari banyak pihak kadang benar yang seperti itu. Termasuk saya punya tetangga desa di rumah sana. Suaminya kecelakaan. Ya, kecelakaan qadarullah memang luar biasa, karena waktu itu ceritanya ada truk yang nyasar gitu. Kemudian nabrak rumah yang di situ ada suaminya itu. Sampai ketika dikuburkan sudah rampung, malamnya si istri ini mengaku bahwa suaminya itu pulang gitu. Kemudian ngabarkan bahwa ada anggota badan yang belum dikuburkan. Akhirnya betul, dicek lagi ternyata memang ada ini epek-epek tangan ini, ya, itu nyangkut di ini atas atap, gitu. Karena kan waktu itu dahsyat itu kecelakaannya. Ternyata masih nyangkut di situ, belum terkuburkan. Ya, akhirnya diambil kemudian disusulkan untuk dikuburkan kepada jenazah yang sebelumnya sudah dikuburkan. Bisa jadi kabar itu benar, maka tapi tidak langsung dipercayai, artinya di cross check dulu. Ya. Dan syaratnya yang kedua, boleh untuk direalisasikan ketika permintaan itu tidak menyelisihi syar'i. Ya. Ada Qarin datang kemudian mengatakan bahwasanya hajatnya minta untuk setiap malam Jumat dibakarkan dupa dan menyan seumpamanya. Itu menyelisihi syar'i. Maka nggak perlu untuk direalisasikan. Maka ini nanti tergantung kepada permintaan itu. Kalau hajat itu terkait hukuk adami dan tanggungan yang dimiliki oleh si mayit, maka itu kewajiban bagi ahli warisnya untuk menunaikan. Sedangkan kalau itu hak baginya yang belum ditunaikan kepada orang lain, ahli waris pun berhak untuk menagih. Seumpamanya ada orang yang berhutang, kadang gitu Qarin itu mesake ini ahli warisnya, maka dia menyampaikan pesan dengan cara seperti itu. Itu wallahu a'lam fenomena Qarin. Tapi yang jelas kalau roh itu sudah berada dalam alam tersendiri. Jadi sing teko Qarin nggih Pak, jin dudu wonge, tur teko lewat mimpi. Upamane teko wonge tenan, bapakku mulih tak dadung ora tak bali. Wong niku nek wis mati nggih to, cemplunge kuburan karepe keluargane kan pengen duduk meneh, gawa mulih meneh, keloni meneh, karepe kan ngoten. Tapi ndak bisa. Apa meneh sing bojone ayu meninggal. Sorae pas pengine ora entuk mati. Jadi bukan tiangipun, senes rohipun, tapi jin Qarin sing timba tiang yang sudah meninggal. Alhamdulillah tepat waktu sudah sampai ke puncak acara pada kesempatan. Bismillah, 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 bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Segala amalan jadi ibadah.